Halo teman-teman, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan Manager I/O, yaitu salah satu aplikasi software akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi di perusahaan. Nah, di sini sudah ada kasus perusahaan dagang, yaitu toko Hill Elektronik. Teman-teman yang belum mendownload Manager I/O, teman-teman bisa download di Chrome atau Firefox dengan mengetik manager.io. Nah, di sini karena saya sudah mendownload Manager I/O, jadi tampilannya seperti ini, tampilan pertamanya. Untuk membuat bisnisnya yaitu klik tambah bisnis, buat bisnis baru. Nah, untuk nama bisnisnya ini adalah Toko Hill Elektronik. Oke, buat bisnis baru. Nah, untuk tampilan pertamanya adalah seperti ini. Jadi kita harus ke pengaturan terlebih dahulu untuk mengatur nama-nama perusahaannya, alamat, NPWP, dan lain sebagainya. Untuk namanya Toko Hill Elektronik, untuk alamatnya yaitu Jalan Diponorogo, Singaraja. Kita copy paste saja, NPWP-nya kita copy paste juga. Di sini saya sudah mendownload logo sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan foto bisa saja, atau tidak menambahkan foto juga boleh. Perbarui. Setelah itu kita klik kustomisasi. Nah, untuk pertama kita kustomisasi dulu untuk akun kas dan bank. Pelanggan, lalu ke pemasok, lalu persediaan barang, pegawai, aset tetap, dan akun modal. Perbarui, kita harus membuat akun kas dan bank terlebih dahulu. Buat akun kas bank. Di sini nama akunnya kas di tangan. Untuk kodenya yaitu 11100. Selanjutnya buat tambah rekening di BCA. Untuk akunnya 112. Lalu buat. Setelah itu kita membuat daftar supplier, yaitu pemasok. Kita buat data-datanya dulu. Untuk nama pemasok yang pertama itu adalah PT Sony. Kita copy paste saja. Untuk kodenya F01 V01. Untuk alamatnya kita copy paste saja. Untuk surat elektroniknya tidak ada, lalu buat dan tambah baru untuk nama pemasok lainnya. Kodenya F15. Yang ketiga, kodenya F19, alamat jalannya luar. Nah, di sini sudah ada. Untuk nominalnya belum terisikan, nanti kita isikan. Lalu selanjutnya adalah data customer, yaitu pelanggan. Buat pelanggan baru. Yang pertama ada Arman. Untuk jalannya kodenya K01. Alamat pengirimannya juga sama. Lalu buat dan tambah baru buat Vina. Nah, seterusnya seperti itu ya teman-teman untuk membuat data customer.
Nah, yang terakhir adalah Maman untuk K07. Buat. Nah, di sini untuk piutang, nominal piutangnya juga belum diisikan, nanti kita isikan. Nah, selanjutnya adalah di sini ada persediaan, kita tambahkan persediaannya dulu. Buat persediaan untuk kodenya B01, nama barangnya adalah televisi. Untuk unitnya, untuk nama satunya unit. Metode yaitu first in first out. Lalu jumlah yang diinginkan ini tidak usah diisikan, lalu buat tambah baru. Barang selanjutnya adalah kulkas. Kulkas satuannya juga unit. Metode valuasinya first in first out, buat tambah baru lagi B03. Namanya FCD player. Itu selanjutnya adalah mengisi data pegawai. Buat pegawai baru, nama pegawainya, kodenya yaitu B01. Untuk jalannya kita copy paste saja, lalu buat tambah baru. Selanjutnya adalah ARI, kodenya B02, namanya tipis juga yaitu Wirya, kodenya B03. Dan selanjutnya buat tambah baru, kodenya yang keempat adalah Ahmad. Ini seharusnya B04 ya teman-teman. Untuk pegawai sudah, karena tidak ada saldo utang gaji, jadi nanti tidak ada penambahan. Selanjutnya yaitu ke pengaturan, kita membuat saldo awal. Klik saldo awal di sini, itu ke saldo awal akun kas dan bank, lalu klik saldo awal baru. Untuk ini akun kas di tangan terlebih dahulu diisi. Untuk nominalnya yaitu kas di tangan 40 juta. Lalu buat tambah baru, rekening BCA 65 juta. Buat. Nah, setelah itu ke saldo awal lagi, kita membuat saldo persediaan. Saldo persediaan barang terlebih dahulu, karena ini sudah ada saldo awal baru. Untuk persediaannya itu televisi, kuantitas yang tersedia ya adalah sebesar persediaan awalnya itu 40, dengan biaya rata-ratanya yaitu harga belinya 1 juta. Oke, membuat tambah baru. Yang kedua adalah kulkas, kuantitas yang tersedia ini adalah 60 dengan harga 800.000. Tambah baru, CD player, kuantitasnya juga 60, 500.000. Lalu kita ke customisasi lagi, untuk ke faktur penjualan untuk menambahkan saldo-saldo dan faktur pembelian. Oke, setelah itu perbarui. Setelah klik customisasi, yaitu kita mengisi saldo awal apa dulu ya, pemasok dulu deh, faktur pembelian berarti ya. Di sini buat faktur pembelian. Di sini
Di sini tidak isi, saya isi saja. Ini mulai transaksinya yaitu tahun 2021 bulan Januari. Jadi di sini saya isi 2020 bulan Desember. Tanggal 31 akhir tahun ya. Untuk tanggal jatuh temponya di sini neto bersih untuk harinya saya isi 30 hari. Untuk nama pemasoknya adalah PT Sony dulu. Untuk nomor penawaran tidak usah diisi. Untuk ini saldo awal. Akunnya di sini isiin laba ditahan. Laba ditahan. Untuk kuantitasnya kita isikan satu saja karena tidak diisikan di sini. Untuk saldo hutang dagangnya yaitu 10 juta. Samping. Oke. Lalu klik di bawah. Sudah semua. Jadi kita buat tambah baru lagi. Tanggalnya sama 2020 bulan Desember tanggal 31. Ini 30. Nama pemasoknya adalah PT Nasional. Deskripsi saldo awal. Untuk akunnya laba ditahan. Kuantitasnya 1. Harga satuannya. Harga satuannya ya kan 12 juta. Ini buat tambah baru lagi. Tanggalnya sama 20 Desember 31. Ini 30. Masuknya Intel saldo awal. Akunnya laba ditahan. Kuantitasnya 1. Harga satuannya disaksikan 18 juta. Ini tampilannya. Sudah sama semua. Total utang dagang adalah 40 juta. Kita lihat di sini apakah 40 juta. Untuk utang dagang yaitu 40 juta. Selanjutnya yaitu faktur penjualan. Buat faktur penjualan, customernya tanggalnya juga sama, kita pakai tahun 2020 Desember tanggal 31. Untuk ini 30 samakan saja. Untuk pelanggan yaitu yang pertama Arman. Deskripsinya saldo awal juga. Untuk akunnya laba ditahan. Kuantitasnya juga sama, 1 isikan 1. Lalu saldo piutangnya 2 juta. Tambah baru sama caranya seperti tadi ya teman-teman. Nanti buat kalau sudah semuanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat akun-akun yang belum ada di manajer I/O, yang akun yang kita perlukan. Nah, yang pertama itu kita ke pengaturan.
ke bagian akun. Nah, pertama kita buat dulu bagian akun pada neraca. Nah, untuk persediaan di tangan ini kita ubah saja menjadi persediaan sesuai yang ada pada persediaan. Nanti opsional kodenya 114. Kita buat kelompok baru untuk aktiva lancar atau aset lancar deh. Aset lancar atau aktiva lancar itu sama saja, yaitu ke aset. Buat aset lancar, untuk piutangnya kita ubah menjadi piutang dagang. Kodenya, kode ini boleh diisikan atau boleh tidak ya teman-teman. Di sini saya isikan saja. Nanti kalau lupa mungkin aset lancar. Oh no, di sini ternyata sudah ada dia. Kita hapus saja satu. Bagian akun kita salin saja. Untuk hapus. Lalu untuk selanjutnya adalah aktiva, aset tetap. Sudah diisikan, kita buat akun baru saja. Untuk namanya yaitu nama peralatan kantor. Mana? 121 kategorinya aset lancar. Buat nama baru. Seterusnya seperti itu ya teman-teman. Aktiva tetap. Ini kita samping karena salah pengelompokkan neraca. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan kita cek dulu untuk nama akun pada aktiva. Yang pertama itu ada aset lancar atau aktiva lancar, kas dan setara kas. Dia termasuk kategori aset lancar biar bisa diimbangi. Setara kas, persediaan dia aset lancar. Dari persediaan dia ke kelompok aset lancar seperti ini. Kas di tangan, persediaan. Nah, di sini piutang yang terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian bisa mengurutkan seperti itu untuk aktiva tetapnya. Yaitu yang pertama itu adalah peralatan kantor kita. Ubah ya. Peralatan kantor di depan, unsur peralatan kantor yaitu lalu kendaraan. Oke,
Selanjutnya yaitu membuat kewajiban dan modal. Buat nama kelompok baru. Kewajiban jangka pendek. Kelompoknya adalah kewajiban. Buat nama baru, namanya adalah kewajiban jangka panjang. Sekarang kita buat akun barunya. Untuk ini kita pakai utang gaji. Kodenya adalah utang gaji 212. Untuk kategorinya jangka pendek. Nah, untuk utang gaji sudah kita ubah ke untuk ayat silang. Yang selanjutnya adalah hutang dagang, ini kita ubah menjadi hutang dagang. Kita tambahkan yaitu 211. Untuk kategorinya jangka pendek dari. Untuk utang mandiri kita buat di sini. Buat akun baru, namanya hutang di mandiri. Kodenya 21200. Untuk kategorinya yaitu jangka panjang. Buat sudah, untuk kewajiban sudah. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan yang di neraca pada soal kewajiban pendek baru. Nah, lanjut ke ekuitas. Laba ditahan sudah ada. Penting kita berikan ekuitas. Untuk ininya 32000. Kita buat akun baru. Laba tahun berjalan. Kodenya yaitu 330. Kodenya ekuitas. Buat baru historical balance-nya. Untuk modal bade nanti kita tambahkan pada modalnya, guys. Selanjutnya kita ke akun 4 yaitu rekening nominal, yaitu penjualan atau pendapatan. Untuk penjualan barang dagang kita diamkan saja. Untuk pendapatan bunga ini karena tidak ada, kita hapus saja. Selanjutnya yaitu akun 5 harga pokok. Nah, untuk harga pokok di sini kita buatkan kelompok baru, yaitu harga pokok kelompok beban, atau biasanya ada beberapa laptop yang nama kelompok beban ini adalah kelompok pengeluaran. Itu buat harga pokoknya ini kita ubah suntikan harga pokok persediaan jadi ke harga pokok. Untuk kodenya bisa diisikan 5000 atau berapa, 5000 ya itu dah beri. Nah, kita ke samping dia ini pendapatan dulu, baru harga pokok, lalu biaya, oke, kembali. Nah, selanjutnya yaitu dikurangi biaya. Nah, untuk biaya ini kita sesuaikan saja dengan yang di sini. Yang pertama itu ada biaya administrasi dan umum. Kita buat kelompok baru, namanya biaya admin dan umum. Kelompok dari biaya. Teman-teman, buat juga biaya operasionalnya. Yang namanya yaitu biaya penyusutan administrasi. Oh, bukan? Ini biaya penyusutan administrasi dari kelompok biaya administrasi. Buat tambah baru, kita buat biaya operasionalnya. Baru biaya. Oke, selanjutnya buat tambah baru
biaya penyusutan operasional dari kita mulai dari administrasi dan umum. Untuk itu kita ubah apakah ada gaji, jasa akuntansi, iklan jadi jika tidak ada kita buat saja ya teman-teman, buat akun baru. Ini biaya gaji pegawai, kodenya 6115. Kita beri ya tanggal baru, biaya perlengkapan kantor 62. Teman-teman tadi rekaman record saya mungkin ada yang terpotong, nanti misalnya mungkin pada bagian air ini terpotong, teman-teman caranya sama seperti tadi, nanti di sini namanya klik biaya air, terus kodenya, lalu untuk kelompoknya itu bisa dilihat dari ini. Kalau di biaya air ini adalah kelompok operasional, nanti klik saja operasional, lalu untuk penyusunan kendaraan ini klik penyusutan kendaraan. Seperti itu teman-teman. Lalu klik perbarui. Nah, karena di sini terdapat biaya penyusutan peralatan dan biaya penyusutan kendaraan, sedangkan biaya penyusutan gedung ini tidak dibuat pada rekening nominal ini, kita buat saja dan kita taruh pada penyusutan biaya penyusutan operasional. Nah, di sini kita buat akun baru. Oh, salah, ini di neraca dia, kita buat di laba rugi, buat akun baru, lalu isi biaya penyusutan gedung. Untuk kodenya kita pakai kode 62720. Untuk kategorinya kita biaya penyusutan operasional, saya buatnya di operasional saja, lalu klik buat. Nah, selanjutnya adalah membuat akun pendapatan lain-lain. Nah, untuk ini kalian bisa yang tidak digunakan ini kalian bisa hapus saja. Kita hapus, hapus satu persatu ya teman-teman. Selesai menghapus akun-akun yang tidak diperlukan tadi, selanjutnya adalah membuat akun pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain ini kita buat dulu kelompok barunya. Ini pendapatan lain-lain. Ya, ini termasuk kelompok pemasukan. Lalu buat nama baru, buat pendapatan bunga, kelompok dari dia itu termasuk kelompok dari pendapatan lainnya teman-teman. Lalu klik buat. Terus selanjutnya adalah membuat akun baru. Buat akun baru itu pendapatan bunga di BCA. Kodenya 810. Untuk laba ruginya pendapatan bunga, buat tambah ini pendapat lainnya. Oke, untuk pendapatan ini sudah pendapatan BCA. Nanti untuk ya sesuai nanti kita atur di terakhir. Lalu yang terakhir adalah akun biaya lain-lain, itu akun 9 kita buat lagi. Jadi ini dia termasuk buat kelompok baru, namanya biaya lain-lain. Kelompok beban buat tambah baru, kita buat biaya bunga
Lalu tipe akunnya adalah kelompok dari, jadi biaya lain-lain. Lalu sekarang kita buat akun baru. Tadi kan kelompok baru, sekarang akun baru. Akun barunya biaya bunga di Bank Mandiri gitu ya. Jadi 912. Untuk kategorinya biaya bunga. Oke, buat tanggal baru biaya lainnya. Kodenya 92.000. Untuk ininya biaya lainnya. Buat. Nah, ini karena sudah selesai, kita atur ini. Dari sini dulu, ini pendapatan ini dulu, lalu harga pokok, lalu biaya. Setelah biaya itu pendapatan lain baru. Oke, sudah sama. Dari pegawai kita cocokkan dulu. Dari pegawai penyusutan administrasi ini kita bawa ke bawahnya. Biaya perlengkapan kantor. Oke. Biaya penyusutan ini biaya gaji pegawai, biaya perlengkapan kantor. Ini kurang administrasi ya teman-teman, tidak apa. Oke. Selanjutnya ulangi biaya operasionalnya. Oke, sudah sama. Untuk pendapatan lainnya sudah sama juga, terima bunga. Oke. Setelah itu kita ke aset tetap. Kita buat aset tetap baru, lalu kodenya kita lihat di aset ini. Untuk kodenya, karena di sini tidak ada kode, kita buat saja teman-teman, atau pakai kode 12 gini. Untuk aset tetap 12100. Nama barang peralatan kantor. Untuk tarif penyusutannya ini 25%. Deskripsinya tidak ada. Untuk akun beban penyusutan customnya kita isi biaya penyusutan peralatan kantor. Oke, biaya penyusutan peralatan kantor. Lalu buat tambah baru. Selanjutnya yaitu kendaraan. Kendaraan kita pakai 1, 2, 3. Atau nanti kode barangnya ini mungkin kalian bisa pakai A123 gitu ya teman-teman. Aset nanti untuk peralatan kita ubah. Nama barangnya ya kendaraan. Untuk penyusutannya di sini saya isi kendaraannya 12,5%. Deskripsinya tidak perlu diisikan. Mungkin teman-teman mau mengisikan aktiva tetap bla 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 gitu boleh ya teman-teman, tapi saya tidak saya isikan. Biaya penyusutan peralatan kendaraan. Buat tambah baru. Selanjutnya gedung A345 deh. Nama barangnya gedung. Tarif penyusutannya adalah 5%. Lalu akunnya adalah biaya penyusutan gedung. Untuk tanah tidak ada ya teman-teman untuk biaya penyusutannya. Kita ke menu saldo awal untuk mengisi saldo aset tetap. Saldo awal baru. Yang pertama itu ada peralatan kantor. Nanti kita ubah kodenya. Untuk biaya akuisisinya ini adalah sebesar peralatan kantor ini 4 juta. Untuk akumulasi penyusutannya adalah sebesar 3.500.000. Nilai bukunya sudah terlihat langsung ya teman-teman. Kita buat tambah baru. Kita ke kendaraan. Untuk kendaraan itu seharga 30 juta. Penyusutannya adalah 20 juta. Buat tambah baru. Lalu untuk gedung harganya sebesar 80 juta. Untuk penyusutannya adalah 50 juta. Apa dia? 53. Oke. Ini oke, selesai, kita buat. Nah, setelah asetnya semua terisi, nah untuk biaya akuisisinya adalah ini saldo awal tanah kita tetap isikan ya teman-teman. Jadi kita tadi seharusnya membuat
nama aset tetap. Oke, aset tetap di aset tetap baru namanya A890 yaitu tanah. Untuk penyusutannya tidak ada. Buat tambah baru kita langsung saja ke pengaturannya, yaitu buat saldo awal aset harganya tanah. Untuk tanah harganya sebesar 55 juta. Oke, buat tambah baru. Oke, kita sudah selesai, kita ke saldo awal aset tetap. Oke teman-teman, karena tanah sudah ditambahkan, nah di sini saya ada salah ketik nominal pada gedung yang seharusnya 50 juta, saya ketik 5 juta, kita tambahkan 0 lagi 1 untuk perbarui. Oke, untuk selanjutnya adalah kita lihat di menu ringkasan. Ringkasan sudah, kita lanjutkan ke akun modal. Kita tambahkan akun modal terlebih dahulu. Nah, untuk buat akun modal ini akun modal baru namanya modal Made. Untuk kodenya 3000. Buat. Nah, untuk saldo awalnya ini kita ke pengaturan untuk menambahkan saldo awalnya, saldo awal akun modal buat saldo awal baru. Ini modal Made. Saldo awalnya itu adalah kredit. Lalu untuk nominalnya adalah 200 juta. 200. Buat selanjutnya adalah menambahkan saldo awal utang mandiri, perlengkapan dan pada pengaturan sama ya teman-teman. Menambahkan itu kita tambahkan akun pada neraca. Buat saldo baru. Nah teman-teman, di sini saya lupa membuat akun perlengkapan kantor, jadi kita buat dulu saldo neraca utang di Mandiri. Nanti kita buat akun utang di Mandiri ini senilai 35 juta di kredit ya teman-teman. Oke. Untuk itu kita buat akun perlengkapannya dulu. Buat akun baru namanya perlengkapan kantor. Kodenya nama 115. Aset panca 2. Oke, selanjutnya kita buat saldo awal di neraca. Saldo awal baru kita buat perlengkapan kantor dengan nominal perlengkapan 1.300.000. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Kita cek ke ringkasan apakah aset dan kewajiban ekuitasnya sudah balance. Kita cek dulu. Nah, untuk asetnya 334.800 juta. Kita lihat dulu pada soal. Pada soal adalah 800 juta sudah sama. Untuk total kewajibannya kita hitung bersama-sama menggunakan kalkulator. Nah, di sini saya sudah menghitungnya pada history, yaitu sudah balance teman-teman 334.800. Nah, selanjutnya adalah transaksinya. Yang pertama itu terdapat utang kepada PT Sony Inter dibayar senilai 10 juta. Jadi untuk membayar hutang itu teman-teman ke pembayaran, buat pembayaran baru, lalu klik tanggalnya teman-teman, tanggal tahun 2021 bulan Januari tanggal 1. Untuk akunnya kita baca dulu kebijakannya soal ini. Nah, kebijakan untuk toko Hill elektronik ini adalah setiap pembelian dan penjualan atau penerimaan dan pembayaran selalu menggunakan rekening kas di tangan. Jadi kita menggunakan akun kas di tangan. Untuk kontaknya adalah pemasok karena kita membayar hutang kepada PT Sony Inter. Untuk deskripsinya, pembayaran
hutang dagang. Untuk akunnya teman-teman bisa pakai akun hutang dagang ya teman-teman, biar terpotong jumlahnya 10 juta. Nah, setelah itu klik buat. Lalu di sini sudah. Untuk jurnalnya teman-teman bisa lihat hutang dagang pada kas di tangan. Untuk melihat apakah ini sudah lunas atau belum, teman-teman bisa lihat ke pemasok. Nah, di sini PT Sony Inter sudah utangnya sudah habis ya teman-teman, sudah dibayarkan. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah utang dibayar kepada ini sudah kita kuningkan. Oke. Untuk yang kedua, dijual 1 unit televisi kepada Ketut Wirto seharga 1.200.000. Nah, karena Ketut Wirto ini tidak ada ya dalam data customer namanya, jadi kita buat dulu data pelanggan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat nama pelanggan Ketut Wirto. Di sini buat teman-teman yang belum membuat bisa buat pelanggan langsung. Ketut Wirto, buat namanya, lalu kodenya saya isikan K08, alamat penagihannya saya kosongkan karena tidak tertera alamatnya Ketut Wirto, lalu perbarui. Lalu kita ke faktur penjualan, buat faktur penjualan baru. Nah, untuk tanggalnya ini Ketut Wirto membeli pada tanggal Januari tanggal 2 ya teman-teman. Untuk jatuh temponya tidak saya isikan karena dia membayar tunai. Jika kredit baru saya isikan 30 hari. Tapi di soal ini tidak tertera untuk syarat penjualannya. Tapi di sini saya isikan 30 hari jika penjualannya kredit. Untuk pelanggannya adalah Ketut Wirto. Deskripsinya penjualan televisi. Barang jasanya televisi, untuk unitnya 1.200.000. Kita lihat dulu 1.200.000 apakah benar secara tunai. Teman-teman, kita bayar buat. Oke. Lalu kita boldkan supaya tidak bingung ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah dijual 1 unit televisi seharga 1.150.000 dan 1 unit kulkas seharga 950 kepada Sujana, dibayar tunai 1 juta, sisanya kredit. Nah, Bapak Sujana ini saya sudah buat untuk nama pelanggannya. Caranya sama ya teman-teman, seperti Ketut Wirto. Untuk itu, nah Ketut Wirto ini kita belum membayar ya teman-teman. Ternyata kita bayar dulu, saya lupa. Kita belum bayar, kita perbarui dulu. Kita ke penerimaan. Buat penerimaan baru. Ini di sini, maaf ya teman-teman, saya tadi lupa. Januari tanggal 1. Untuk ini pelanggan Ketut Wirto, akunnya kas di tangan. Penerimaan penjualan, akunnya ini barangnya, akunnya piutang sebesar 1.200.000. Kita cek ke pelanggan. Oke, sudah lunas ya teman-teman Ketut Wirto. Sekarang kita buat pelanggan baru lagi. Namanya adalah, karena kita sudah buat, kita langsung ke faktur penjualan. Buat penjualan baru. Untuk itu tanggalnya tanggal Januari tanggal 2.
tanggal 3. Oh, Ketut Wirta itu ternyata tanggal 2 ya teman-teman, nanti kita ubah. Karena dia terdapat kredit, saya isikan 30. Untuk pelanggannya adalah Sujano. Kita buat penerimaan baru. Untuk itu tanggalnya tanggal 3. Sujana membayar hanya 1 juta ya teman-teman. Untuk itu Sujana 1.100.000 untuk diberikan. Oke, sudah. Penerimaan ini kita ubah ya teman-teman. Untuk tanggalnya ternyata dia tanggal 2. Maaf, saya salah. Tanggal 2. Oke, terdahulu. Sujana sudah. Selanjutnya adalah membayar hutangnya Arman. Arman ini adalah pelanggan ya teman-teman. Jadi kita penerimaan uang. Penerimaan untuk tanggalnya tanggal 4. Kita cari Arman, akunnya kas di tangan, penerimaan piutang dari Arman. Ini piutang dagang, nominalnya senilai Arman 2 juta. Untuk jurnalnya, piutang dagang di kredit, kas dan setara kas pada kas di tangan, di debit sebesar 2 juta. Jadi lihat. Untuk selanjutnya adalah dijual 5 unit Sakini kepada Tuku Surya. Nah, Tuku Surya tadi saya sudah membuat namanya sama pelanggannya. Jadi teman-teman tinggal buat saja nama pelanggan, saya printing menjadi Tuku Surya. Jadi kita langsung ke faktur penjualan. Nah, itu pada tanggal Surya itu pada tanggal 5. Karena dia penjualan kredit, saya isikan 30 hari untuk Surya. Untuk itu penjualan kredit akunnya adalah F. 5 unit dengan modal 250 buat. Setelah itu ke hutang, kepada kita membayar hutang ya teman-teman kepada PT Nasional dibayar tunai. Kita lihat dulu PT Nasional ini kita hutang 12 juta. Nah, di sini karena jatuh tempo, kalau saya buatnya pada tahun 2025 ya teman-teman, makanya di sini dia jatuh tempo. Oke, kita pembayaran kepada PT Nasional pada tanggal berapa kan itu? Pada tanggal 5. Kasih tangan. Besok.
selesai. Apakah benar 12 juta? Kita lihat dulu biar tidak salah. Oke, 12 juta benar. Buat. Oke, kita lihat ke pemasok. Sudah lunas ya teman-teman, tinggal PT Intan saja. Lalu selanjutnya adalah Wanda membayar hutangnya, jadi kita penerima. Pada tanggal 6. Hutang Wanda adalah 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 7 ini ditarik uang dari rekening di BCA senilai 10 juta. Nah, ditarik uang BCA, jadi dia kasih tangan, berarti transfer antar akun. Buat transfer akun baru pada tanggal 7 Januari 2021. Oke, deskripsinya penarikan uang dari BCA dibayarkan kepada rekening BCA, diterima di kas di tangan sejumlah, apakah dia menariknya, sejumlah 10 juta. Nah, kalau teman-teman nanti ragu penempatannya, teman-teman bisa buat dulu nanti jurnalnya, lihat di sini. Rekening BCA di kredit, kas setara kas di tangan di debit. Benar ya teman-teman. Selanjutnya tanggal 8 dibeli televisi dari PT Sony sebanyak 10 unit, dibayar tunai 6 juta, sisanya kredit. Oke, nanti kita membuat di faktur pembelian. Buat faktur pembelian tanggalnya tanggal 8, karena dia terdapat kredit, kita isi 30. Sony. Deskripsinya pembelian TV. Akunnya akun televisi dengan 10 unit. Untuk harga satuannya kita lihat di sini ya teman-teman. Harga satuannya yaitu 1 juta untuk televisi. Juta kita buat. Lalu buat pembayaran baru tanggal besoknya hanya membayar 6 juta. Ini sudah. Selanjutnya dijual 1 unit kulkas kepada Suta seharga 1 juta secara tunai. Untuk itu Suta belum termasuk customer ya. Jangan kita buat halaman baru. Ini Suta K11. Ke faktur penjualan langsung, buat faktur penjualan baru tanggalnya berapakah ya? Tanggal 8. Karena penjualan tunai kita tidak usah isikan. Suta menunjukkan penjualan Rp1 juta. Penerimaan baru karena dia langsung melunasi. Sudah, lanjut ke Wendy membayar hutangnya. Kita ke penerimaan baru. Wendy ini membayar hutangnya pada tanggal 8. Wendy untuk akunnya adalah piutang dagang. Jumlahnya hutangnya Wendy adalah 2.500.000.
dijual 1 unit VCD seharga secara tunai. Nah, ini pelanggannya karena tidak disebutkan, kita langsung saja buat waktu penjualan baru. Untuk tanggalnya itu tanggal 2021 bulan Januari, tanggal 9 ya teman-teman. Secara tunai pelanggannya kita isikan deskripsi, atau boleh saja teman-teman membuat nama pelanggan lainnya. Faktur tanggal 9. Rp700.000 secara langsung buat penerimaan baru tanggal 9. Waktunya sudah. Lalu kita gunakan dibeli 5 unit kulkas dari PT Nasional secara tunai. Dibeli. Oke, kita membeli, faktur pembelian dulu. Buat faktur pembelian, tanggalnya satunya PT Nasional, akunnya adalah pembelian kulkas 5 unit untuk harga jualnya 800.000. Langsung ke buat pembayaran baru ya teman-teman. Nilai berapa tadi? 4 juta ya. Wah, cek pembeliannya. Oh, 31 ini belum lunas. Oh, ini lunas, PT Nasional sudah lunas ya teman-teman. Lalu selanjutnya kulkas dijual 1 unit televisi pada Indra seharga 1 juta secara kredit. Kita buat dulu pelanggannya. Faktur penjualan tanggal berapa tadi ya? Tanggal 9 teman-teman. Tanggal kredit kita isi 30, pelanggannya Indra. Kita menjual televisi seharga 1 juta. Oke, karena sudah, kita langsung ke soal berikutnya. Dibeli perlengkapan kantor senilai 500.000, mohon maaf. Nah, untuk itu sebenarnya kita bisa ke selanjutnya kita ke dibeli perlengkapan kantor senilai. Oke, kita langsung saja ke penjurnalan. Sebenarnya bisa saja ke akun pembayaran, tapi saya buat saja di akun penjurnalan ya teman-teman, buat penjurnalan baru. Nah, di sini tanggal 10. Ini keterangannya dibeli perlengkapan kantor. Akunnya untuk debit ada perlengkapan kantor senilai 500.000. Untuk kreditnya adalah kasih tangan. Rp500.000. Oke. Selanjutnya kita klik buat. Jurnalnya kasih tangan. Setelah itu transaksi yang terakhir adalah tanggal 10 dibeli 10 unit radio kaset seharga 600 dari PT Nasional secara kredit. Nah, kita buat dulu persediaannya. Persediaan barangnya, buat persediaan baru. Ini kode barangnya adalah BB04.
pakai B ya, persediaannya B04 B04, namanya adalah radio kaset, unitnya unit. Oke, kita buat, lalu kita ke pembelian, kode pembelian di tanggal 10 Januari 2021 di transaksi terakhir ya teman-teman. Ini dia belinya secara kredit, kita isi 30. Pemasoknya adalah nasional. Untuk deskripsinya, pembelian kaset, akunnya barang dan jasanya radio kaset untuk 10 unit dengan harga 600.000. Oke, sudah kita buat. Sudah. Nah, transaksinya sudah selesai, kita kirim ke sana. Oke, setelah itu kita lihat. Nah, ini total penjualannya adalah 8.750 dikurangi harga pokoknya adalah 7.600. Lalu untuk kewajibannya menjadi 63 juta. Untuk ekuitasnya sebesar 290 juta. Kita hitung dulu apakah itu sudah balance. Seharusnya sih sudah ya teman-teman. Kita ke pengaturan untuk download laporan. Nah, teman-teman bisa mendownload laporan laba rugi, realisasi TS anggaran, atau laporan laba ruginya saja. Ada laporan administrasi, perubahan ekuitas. Nah, di sini saya hanya mendownload laporan laba rugi, neraca, dan perubahan ekuitas. Teman-teman, kita dulu laporan laba rugi. Laporan judul laporan laba rugi kita pakai saja teman-teman. Untuk Januari 2021 dari bulan 1 hingga Januari tanggal 31. Kolomnya oke. Berbasis aktual, pembulatan dan aktif, aktifkan sembunyikan kelompok, catat, tampilkan kode akun, kecualikan saldo nol. Kita tetapkan saja buat. Nah, di sini toko file elektronik laporan laba rugi periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021. Nah, karena di sini terlihat dikit ya teman-teman, jadi kita sunting aja untuk tampilan kode saldo nol. Oke, jadi untuk laporan laba ruginya hanya di sini. Kalian bisa cetak Microsoft Print PDF. Kita save. Kita taruh pada, kalau saya taruhnya di dokumen semester 5, lalu ke lapak akuntansi komputer, manager IO, lalu saya buatkan new folder laporan toko Hill elektronik. Namanya laporan ini sudah di save. Lalu selanjutnya laporan neraca. Buat laporan baru, ini neraca untuk tanggal 31 Januari 2021. Aset kewajiban ekuitas kita letak, aset kewajiban ekuitas, aset kewajiban ekuitas. Kita coba ini dulu deh. Kita buat, nanti kita setting ke oh sudah 260. Oke, aset bersih 260 950, total ekuitas 260 950. Jalan ya teman-teman. Jadi kita langsung cetak saja. Sip. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas. Oke, untuk awal, untuk periode. Oke, kita langsung cetak.
untuk laporannya sudah selesai semua teman-teman. Jika teman-teman ingin mendownload laporan lainnya seperti umur utang, ringkasan pemasok, atau laporan pemasok tagihan belum dibayar, atau laporan pemasok transaksi, di sini ada ringkasan penerimaan, ringkasan kas, neraca saldo, buku besar, ringkasan buku besar. Kita download saja neraca saldonya buat laporan baru. Neraca saldo. Oke, ini kita buat apa? Satu dengan tiket. Neraca saldo per tanggal seperti ini ya teman-teman, sudah balance 406.200 jadi buku besarnya. Oke, itulah pemaparan demo bagaimana cara menggunakan manajer I.O. dari saya pribadi. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang menurut teman-teman yang menonton, mohon maaf. Terima kasih sudah mempercayai video tutorial demo manajer I.O. saya. Thank you for watching.